Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan ahkam, hukum-hukum seputar masalah jenazah. Ya. Kita sudah sampai pada pembahasan menguburkan jenazah, ya. Tentang bagaimana hukum-hukum dan adab-adab seputar masalah penyelenggaraan jenazah. Ya. Tayyib, kita lanjutkan dari pertemuan kita yang telah lewat dari hukum masalah menguburkan, ya. Di pembahasan yang telah lewat, kita setelah menyebutkan satu poin, ya. Pembahasan pertama dalam masalah menguburkan jenazah, yaitu wajib menguburkan jenazah walaupun dia kafir. Penjelasannya sudah kita jelaskan tentang ini, ya. Walaupun dia kafir, maka tetap dikuburkan. Adapun tentang rincian pembahasan ini sudah saya jelaskan, jadi perlu didengarkan kembali bagaimana maksudnya itu menguburkan orang kafir. Bukan artinya diurus jenazahnya oleh kaum muslimin, ya. Baik. Kita masuk pembahasan kedua dari masalah menguburkan jenazah. Wala yudfanu muslim ma'al kafir wal kafir ma'al muslim. Catatan kedua, tidak diperbolehkan muslim itu dikuburkan bersama dengan orang-orang kafir. Sebagaimana tidak boleh menguburkan orang kafir bersama dengan kaum muslimin di kuburan yang sama. Tidak boleh. Bahkan seharusnya kaum muslimin itu dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Orang kafir dikuburkan di pekuburan kaum kafirin. Yang non muslim harus ada perkuburannya juga. Sedangkan kaum muslimin harus ada pekuburan juga untuk mereka. Karena inilah yang ada terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di zaman kita sekarang ini.
Ini tidak boleh dicampur-campur ya. Karena banyak hikmah di dalamnya. Seorang datang ke perkuburan itu kan dianjurkan berdoa. Dan doanya adalah doa umum. Nanti akan kita sebutkan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dalam lafaz yang lain, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan atas kalian wahai penduduk kampung yang sudah mati semua. Ya. Doanya akan kita jelaskan pada tempatnya. Maka yang ada dalam syariat, sunnah dalam berziarah kubur, itu doa yang dibaca adalah doa umum untuk seluruh siapa? Kaum muslimin. Sehingga kalau mereka disatukan dalam satu tempat, ketika orang masuk berdoa, semuanya dah dapat. Itu faedahnya. Dikumpulkan dalam satu tempat di perkuburan. Taib. Kemudian adab yang ketiga, disunnahkan menguburkan jenazah di perkuburan yang telah disiapkan, bukan di rumah, di pekarangan rumah, atau di belakang rumah, dan bukan pula di masjid dan sekitarnya. Karena itu bukan tempat dikuburkannya jenazah. Ya. Tentunya ini semua adalah kesalahan. Menguburkan jenazah di rumah, di pekarangan rumah, depan rumah, belakang rumah, samping rumah, atau di kubur yang paling parah itu di masjid. Ya, atau di sekitar masjid. Taib. Biasanya dikuburkan di situ adalah pemilik masjid, ya. Dan itu keliru. Ini semua adalah kesalahan. Kenapa ini kesalahan? Satu, karena bisa menjadi wasilah mengantar kepada kesyirikan. Satu. Yang kedua, menguburkan jenazah di sekitar rumah atau di sekitar masjid seperti itu bisa mengantarkan keluarganya senantiasa bersedih kalau melihatnya. Ya. Taib. Seharusnya jangan dia kuburkan dekat rumah, di sisi rumah. Pertama mengantar kepada kesyirikan, yang kedua mengantarkan dia untuk selalu bersedih, dan yang ketiga, ya, bisa saja syaitan menjerumuskan dia dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan. Berupa apa? Menakut-nakuti orang. Iya kan? Dikuburkan belakang rumahnya. Nanti di belakang rumahnya itu terus ada hantunya, pocongnya. Ya memang bukan kuburan itu disimpan di belakang rumah, ya. Dan di antara bentuk kesalahan yang lainnya, banyak dari kalangan para sahabat meninggal dan mereka seluruhnya dikuburkan di mana? Di Baqi. Tidak ada yang dikuburkan di dekat rumahnya. Tidak ada yang dikuburkan di dekat dan sekitar masjid. Tidak ada yang dikuburkan di situ. Iya. Ya kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Kecuali Nabi SAW dikuburkan di mana? Di rumahnya, karena ada kekhususan. Nanti akan kita sebutkan itu. Demikian pula para sahabat, dua orang yang dikuburkan bersama Nabi SAW, yaitu Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Nah, itu kita katakan kekhususan
Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan 2 sahabatnya, maka dia hanyalah tabi', mengikut saja. Jelas ya? Dia cuma mengikut. Yang namanya tabi', wat tabi' la hukma lahu, sesuatu yang dikatakan mengikut itu tidak ada apa? Hukumnya. Tidak ada hukum untuknya. Jadi tidak bisa diberi hukum. Dia cuma ikut kepada kuburan Nabi SAW. Jadi adab yang ketiga tadi, yang sunnah, disunnahkan menguburkan jenazah itu di mana? Di perkuburan. Tidak boleh di tempat yang lainnya. Karena banyak kesalahan dan kekeliruan yang akan lahir padanya. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini kita katakan karena alasannya, karena kenapa dikuburkan di perkuburan? Karena Nabi SAW itu kana yudfanul mauta fi maqbaratil baqi. Nabi SAW biasa menguburkan orang-orang yang telah meninggal di perkuburan Baqi. Dan telah mutawatir khabar dari hadis-hadis, semua para sahabat dikuburkan di perkuburan Baqi. Iya, perkuburan Baqi. Ya, kecuali yang dinukil, dan tidak pernah dinukil ya dari seorang pun dari as-salaf yang dikuburkan kecuali di kuburan. Ya, kecuali apa yang warid dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau dikuburkan di mana? Di atas kamarnya, di atas di dalam kamar yang di mana beliau meninggal di situ, dan kita katakan itu merupakan kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka para sahabat berselisih tentang di mana beliau akan dikuburkan. Maka setelah itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasitu." Saya telah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang saya tidak lupa dari hadis tersebut. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fih." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang nabi itu cinta untuk dikuburkan di tempat tersebut. Maka mereka pun sepakat menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tempat tidurnya. Karena Nabi SAW meninggal di atas pangkuan Aisyah, di atas tempat tidurnya. Maka Nabi dikubur pas di mana dia meninggal. Tayyib. Adapun Abu Bakar dan Umar, waktu dia meninggal, dia berwasiat, Abu Bakar berwasiat sebelum meninggal agar dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula Umar berwasiat agar supaya ketika dia meninggal dia mau dikuburkan di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia mau meninggal, dia menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin agar dikuburkan di sampingnya Abu Bakar Siddiq bersama Nabi SAW. Maka sebenarnya Aisyah berkata bahwa sebenarnya saya berharap untuk dikuburkan di tempat tersebut, karena tinggal satu tempat. Di tempatnya itu tidak muat cuma memang yang bisa dikubur di situ cuma 3 orang saja. Cuma 3 orang saja yang bisa dikuburkan di tempat tersebut. Maka karena tempatnya tidak muat dan Umar meminta izin, maka diizinkanlah Umar dikuburkan di mana? Di tempat tersebut. Jadi Abu Bakar dan Umar ini tabi cuma mengikut terhadap kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh diberi hukum. Dan tidak ada para ulama yang memperselisihkan tentang hal ini. Taib.
Dan tentang masalah dikuburkannya Nabi SAW terjadi perluasan sehingga masuklah ke dalam masjid, dan banyak orang yang menganggap bahwa Nabi dikubur di masjid, dan itu keliru. Karena Nabi tidak dikubur di masjid, asalnya dikubur di mana? Di rumahnya. Cuma rumahnya itu dekat dengan masjid. Nanti setelah berkembang Islam, kaum muslimin semakin banyak, masjid terjadi perluasan, ya. Di zaman para tabi'in, maka rumah Nabi SAW terkena rehab. Terkena apa? Rehab, perluasan. Maka terjadilah perluasan. Itu pun terjadi perluasan kalau seandainya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu hikmah semua, ya. Seandainya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di luar masjid dan jauh dari masjid, maka manusia dikhawatirkan akan menyembahnya. Maka ketika dia masuk dalam lingkup masjid, akan tetapi para ulama pemerintah telah membuatkan untuknya bangunan yang dimana manusia tidak sholat menghadap ke kuburan tersebut. Ya, yakni sampai sekarang kubur itu masih dijaga. Enggak ada orang yang datang menyembah kepadanya. Yang demikian itu karena Nabi SAW telah berdoa dalam doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Sebelum Nabi meninggal, Nabi berdoa, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan doa Nabi SAW itu tercapai, ya. Sampai sekarang belum pernah ada yang menyembah kubur Nabi SAW. Yang ada itu cuma orang yang datang lewat, mau sapu-sapu, dipukul sama polisi. Itu saja yang ada. Lewat orang kan kalau pergi di masjid Nabi SAW, boleh dia ziarah di situ, ya, ziarah. Yang penting jangan dia berniat dari rumahnya, dari kampungnya, dari Indonesia misalnya, dia berniat mau pergi berhaji, niatnya nanti berniat untuk ziarah kubur di kubur Nabi. Meniatkan seperti itu hukumnya haram. Ya, sengaja melakukan perjalanan jauh dengan tujuan dan niat untuk ziarah kubur, itu tidak benar, haram. Karena Nabi SAW melarangnya, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh seorang melakukan syaddur rihal, perjalanan, ya, jauh dengan tujuan mau pergi beribadah, melakukan kebaikan, kecuali pada 3 masjid saja. Jadi seorang tidak boleh berniat untuk melakukan rihlah, perjalanan jauh, memberatkan diri untuk pergi mau beribadah, kecuali pada 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, salat 1 kali seperti 100.000 kali salat di masjid lain. Yang kedua, Masjid Nabi, 1 kali salat di sana seperti salat 1000 kali di masjid yang lain. Yang ketiga, Masjidil Aqsa, 1 kali salat seperti 500 kali salat di tempat yang lain. Hanya 3 tempat ini saja yang seorang boleh melakukan rihlah, safar, memberatkan diri dengan tujuan beribadah. Kalau tujuan bisnis tidak masalah, mau pergi kemana saja enggak masalah. Tapi kalau tujuan mau pergi beribadah, melakukan ketaatan, tidak boleh seorang safar, syaddur rihal, memberatkan diri kecuali pada 3 masjid. Kalau tujuannya pergi mau ziarah kubur dari sini, dia niatkan, itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau diikutkan boleh. Difaham ya? Diikutkan boleh saja. Dia berniat untuk pergi umrah, nanti mau singgah di mana? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu baru dia apa? Ziarah, boleh. Bahkan walaupun tidak diniatkan juga tidak masalah. Karena orang kalau sudah sampai di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat sekali dari situ, di samping. Nah, nanti setelah dia sholat, baru dia datang. Dan cara berziarah kubur di kubur Nabi SAW itu sudah ada. Cuma kaum muslimin saja yang jahil tentang itu. Jadi gimana caranya? Ya dia berdiri di depan kubur Nabi, karena berjajar kubur Nabi, Abu Bakar, kemudian kuburnya siapa? Umar, berjajar ya. Jadi dia baca Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Orang paham ini keselamatan atas kalian. Bisa kalimatnya Assalamualaika, bisa Assalamualaikum, bisa semua. Assalamualaika ya Rasulullah, keselamatan atasmu ya Rasulullah.
warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan berkahnya untukmu. Setelah itu dia melangkah ke sebelah kanan, dia berkata seperti itu juga kepada Abu Bakar, assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dia pindah ke sebelah, ya, dia ucapkan seperti itu juga, assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau berdoa tidak boleh hadap kubur, hadap kiblat. Makanya orang-orang Bugis Makassar datang ke sana dimarahi sama polisi, ya, sama polisi. Polisinya bertauhid semua, datang elus-elus, dipegang-pegang temboknya, berdoa lagi, alah syirik, tak boleh berdoa ke situ. Anda berdoa kepada Allah Ta'ala, hadap kiblat di masjid. Baik. Tapi orang-orang bilang memang Wahabi. Di sana Wahabi, kita Syafi'i. Imam Syafi'i keras melarang itu. Ya, bukan masalah Wahabi, Syafi'i. Memang syariat melarangnya. Kita semua hamba Allah, Wahabi, Syafi'i semuanya hamba Allah. Allah yang melarangnya, Nabi yang melarangnya. Taib, bukan Wahabi yang melarangnya, keliru. Iya. Jadi syaddur rihal ini sekali lagi itu faedah penting dibahas. Tidak boleh seorang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan melakukan aktivitas ibadah kecuali di 3 tempat. Adapun tempat selain daripada 3 itu tidak boleh seorang sengaja melakukan safar. Iya. Seperti seorang melakukan safar ke India, Bangladesh, ya, Pakistan. Katanya lebih afdal dibandingkan Makkah dan Madinah. Maka ini tidak diucapkan kecuali orang yang paling bodoh di antara manusia. Karena orang awam saja tahu di Makkah itu paling bagus. Iya tak? Iya. Adapun pergi ke sana, maka tidak ada dalilnya dan anjurannya menuju ke sana. Tayyib. Jadi ala kulli hal, adab yang ketiga tadi, sunnah dikuburkan di kuburan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengkhususan untuk beliau. Pengkhususan untuk beliau. Dan memang seorang dilarang menjadikan rumahnya sebagai kuburan. Iya, makanya itu maksudnya tidak boleh seorang menguburkan mayat di mana? Iya, di rumah. Iya. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Iya, jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini, ya, dalam bab karahiyatus salati fil maqabir, dibencinya salat di kuburan. Ya, ini zahir bahwa larangan ini dilarang seorang menguburkan jenazah di rumah. Kemudian dari pembahasan masalah penguburan ini, ya, diperkecualikan jenazah orang-orang yang mati syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid di medan perang itu dikuburkan di mana? Ya, dikuburkan di tempat mereka syahid. Jelas ya? Dikuburkan mereka di mana? Di tempat mereka syahid. Karena itulah dalam hadis Jabir, jadi tidak boleh dibawa ke perkuburan khusus. Tidak boleh misalnya di medan jihad dibawa ke tempat perkuburan khusus. Tidak boleh dipindahkan. Dia dikuburkan di tempat dia mati syahid. Ya, di sekitar dia tempat mati syahid di sana. Tidak boleh dipindahkan. Karena itu kisah Jabir ketika terjadi peperangan, ya. Iya. Ketika terjadi peperangan, Jabir ini menggendong ayahnya dan keluarganya, ya, yang meninggal, ya. Dia papah, dia mau bawa ke Madinah untuk dikuburkan di perkuburan Baqi. Iya, maka terdengarlah panggilan orang yang diperintah oleh Nabi SAW, ala inna Rasulullah ya'murukum an tarji'u bil qatla fatadfinuha fi masariha haitsu qutilat, ya, haitsu qutilat. Ala, kalian semua
Nabi SAW memerintahkan kalian untuk mengembalikan jenazah-jenazah itu yang sudah meninggal, yang mati syahid, diperintahkan untuk dikembalikan, ya, dan dikuburkan di tempat dia meninggal. Di mana dia dibunuh, dia meninggal, maka dia dikuburkan di situ. Dia mati syahid, ya. Maka kata Jabir, kami pun kembali dengan memapah ayahnya yang meninggal dan kami menguburkannya di mana dia terbunuh. Naam. Kemudian di antara adab seputar masalah penguburan, ya, dan tidak diperbolehkan, ya, menguburkan jenazah pada kondisi dan keadaan sebagai berikut, kecuali dalam kondisi darurat. Yani ada waktu-waktu pelarangan menguburkan jenazah, ya, tidak boleh menguburkan jenazah di kondisi keadaan sebagai berikut, kecuali dalam kondisi darurat, terpaksa. Yang pertama, tidak boleh menguburkan jenazah pada waktu yang terlarang, yaitu pada 3 waktu yang terlarang. Hal ini berdasarkan hadits Uqbah bin Amir, Nabi SAW bersabda, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah SAW." Kata Uqbah bin Amir, ada 3 waktu yang Nabi SAW melarang kami untuk salat pada waktu tersebut, dan melarang kami untuk menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Iya. Jadi ada 3 waktu yang Nabi SAW melarang para sahabat salat pada waktu tersebut, dan mereka dilarang untuk menguburkan jenazah pada waktu tersebut. Waktunya ini jelas, ya. Ketika matahari tepat di atas kepala, ya. Taib, dan ketika matahari, ya, akan terbenam, atau ketika matahari itu terbit dan ketika matahari terbenam. Jadi 3, ya, ketika matahari terbit, matahari terbenam, dan ketika matahari tepat berada di atas kepala. Waktu yang kedua adalah waktu malam. Ini juga tidak boleh, kecuali darurat, terpaksa, tidak apa-apa, ya. Berdasarkan hadits Jabir, Nabi SAW menyebut seorang dari sahabat, ya, yang meninggal, lalu dia dikafani dengan kain kafan yang tidak cukup, tidak panjang, ya. Kemudian dia dikuburkan di malam hari. Iya. Maka ketika diceritakan bahwa sahabat itu dikuburkan di malam hari, maka zajaran Nabi SAW marah. Kenapa dia dikuburkan di malam hari? Hatta yusalli alaih, sampai Nabi SAW mensalatkannya. Maksudnya, kenapa tidak diberitahu? Kata beliau, illa ayyaturra insan ila dalik, kecuali seorang itu terpaksa, kata beliau, terpaksa dikuburkan di malam hari. Dalam lafaz yang lain beliau berkata, la yaf'aluhu illa lidarurah, tidak boleh melakukan penguburan jenazah di malam hari kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan para ulama berselisih tentang menguburkan jenazah di malam hari. Khilaf, ada 2 pendapat menguburkan jenazah di malam hari. Al-Hasan Al-Basri menganggap bahwa perkara itu makruh, dibenci, kecuali dalam kondisi terpaksa alias darurat, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Adapun jumhurul ulama dari kalangan as-salaf dan al-khalaf, mereka berpendapat la yukrah, tidak dimakruhkan. Ala kulli hal, kita katakan menguburkan di waktu malam, ya. Kalau misalnya kondisinya tidak tepat di waktu lain, misalnya kalau memungkinkan di waktu pagi, siang dan sore, ya untuk apa dikuburkan di malam hari? Iya kan? Susah, gelap. Tapi kalau misalnya terpaksa karena, ya, waktunya sempit, ya, terpaksa harus dikuburkan di malam hari, atau ada kondisi-kondisi tertentu, ya, misalnya dia dari rumahnya diantarkan jenazahnya itu tibanya tempat penguburan hampir malam, iya kan? Misalnya dari kampungnya dikuburkan jauh, dikuburkan sehingga sampai di tujuan itu malam, ya, ini memang terpaksa. Maka kita katakan boleh saja kalau dia darurat terpaksa seperti itu, boleh dikuburkan di waktu malam, namun, ya, dia menggunakan lentera penerang, dan itu boleh saja, ya.
Karena itu jika terpaksa menguburkan di waktu malam, kita katakan hukumnya boleh, ya. Maka dia menggunakan lentera penerang lampu di kubur tersebut untuk memudahkan penguburan jenazah. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan seseorang dalam kuburnya di malam hari, wa asraja fi qabrihi, dan beliau memberikan penerang di kuburnya. Maksudnya waktu pengurusan jenazah dikuburkan itu menggunakan lampu begitu. Kemudian adab selanjutnya, yajibu i'makul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuh. Ya, wajib memperdalam kuburan, memperluasnya dan mempercantiknya, memperbagusnya. Ini dia perbagus caranya, cara menggalinya. Bukan menggali kubur itu asal-asalan, yang penting digali saja, tidak. Menggali kubur itu ada adabnya dan ada tuntunannya. Diperdalam kuburannya, wajib diperdalam. Kalau bisa sedalam mungkin, ya bagus ya. Wa tawsi'uhu, memperluasnya sesuai dengan ukuran, lebih dari ukuran badan. Wa tahsinuhu, dan memperbagusnya. Iya. Dan ini datang dalam beberapa hadis, ya. Datang dalam hadis Hisham ibn Amir, dan datang juga dalam hadis dari seorang sahabat, dari sahabat Ansar. Iya, dari sahabat Ansar. Nabi SAW berkata, ihfiru wa awsi'u wa a'miku wa ahsinu. Kuburkanlah dan perluas kuburannya, wa a'miku, perdalam, wa ahsinu, dan perbaguslah cara proses penguburannya. Kemudian adab selanjutnya, diperbolehkan dalam penguburan menggunakan lahat dan syakko. Jadi lahat itu tulisannya begini, ya. Al-lahdu, ya, asyakku. Ini dua macam cara menguburkan jenazah. Boleh dengan lahat, ya, al-lahdu boleh dengan menggunakan lahat, dan boleh menggunakan asyakku, pakai qaf, asyakku. Kalau pakai kaf, syak pakai kaf, ya ragu artinya. Kalau syakku artinya lobang di tengah. Kalau lahat, lobang di samping. Faham ya? Kalau lahat itu lobangnya di mana? Di samping, di arah apa? Di arah kiblat. Lobangnya di samping mengarah ke kiblat. Iya. Kalau syak, lobangnya di tengah, pas di tengah. Kalau kuburannya begini, segi 4, ya. Kalau lubangnya begini, di sini kiblat, ya. Paham ya? Kiblat. Kuburan, kalau lahat itu lubangnya di sini. Di lubangnya di sini. Iya. Dipaham ya? Lubangnya menyamping masuk begini. Jadi ini masuk ke dalam ya. Dipaham ya? Masuk ke dalam. Nanti jenazah, misalnya ini lubang kuburnya. Jadi jenazahnya nanti dimasukkan begini, kan? Di samping. Ya, lahat artinya itu miring, ya. Di samping. Sedangkan syak itu di tengah. Lubangnya di sini. Ya. Lubangnya di mana? Di tengah. Yang paling sunnah dari dua ini adalah lahat. Itu yang paling bagus. Dia lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika meninggal yang dibuatkan untuknya lahat. Difaham ya? Ini kalau keduanya memungkinkan. Bisa dilobangi bentuk syak, bisa dilobangi dalam bentuk lahat. Maka lahat lebih afdal. Ya. Karena itulah sejumlah sahabat berwasiat ya.
Jadi Nabi SAW ketika meninggal, kata Anas bin Malik, ketika Nabi SAW tuwufiyan Nabi SAW kana bil Madinah rajulun yalhad. Ketika Nabi SAW meninggal di Madinah itu ada seorang yang memang biasa menggali kubur, memang tugasnya, dan dia biasa buat lahat, pandai dia buat lahat, ya, pandai dia buat lahat. Maka dia pun membuatkan lahat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Sa'ad dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas akan meninggal, beliau berkata, alhiduli lahdan, buatkanlah untukku apa? Lahat, karena lahat lebih bagus. Buatkanlah untukku lahat, wa ansibu alayya laban, dan tancapkanlah untukku al-laban. Al-labnu, al-laban ini adalah batu yang terbuat dari tanah untuk menutupi lubang lahat. Batu labin bahasa Indonesianya, ya. Batu labin itu batu yang lebar kayak tehel, ya, tapi tebal. Batu labin kayak tehel ini tapi tebal dia. Jadi dia, kalau sekarang kita sama dengan menggunakan papan. Kayak orang mati dimasukkan di lahat, di lubangnya itu kan, di lubang di sebelah kiri menghadap ke kiblat, ya. Setelah itu ditutup apa? Papan. Ya, kalau dulu menggunakan batu apa? Batu labin, batu yang agak lebar, ditutup, yang kayak tehel, ya, disusun, ya, disusun. Ya, tujuannya itu supaya nggak ada binatang yang mencium baunya. Setelah ditutup dengan itu supaya nggak diganggu oleh orang. Makanya diperdalam. Iya. Nggak diganggu oleh binatang yang menggalinya nanti. Baik. Kalau sekarang menggunakan apa? Kayu alias papan. Itu tujuannya laban, ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, buatkanlah untukku lahat dan tancapkanlah batu labin di lahatnya tersebut sebagaimana dilakukan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits Ibnu Abbas, "Al-lahdu lana wasyakku li ghairina." Lahat itu untuk kami kaum muslimin, sedangkan syak untuk selain kami. Walaupun kedua-duanya boleh, ya. Walaupun kedua-duanya boleh menggunakan lahat dan boleh menggunakan syak. Iya. Perhatikan, kalau misalnya sulit dibuatkan lahat karena kondisi tanah itu semuanya tidak sama, ya, ini tambahan faedah. Kenapa lahat? Kenapa syak itu dibuat? Karena dalam kondisi tanah pada sebagian tempat itu tidak sama. Kalau kita buatkan lahat di kondisi tanah yang lembek, iya kan? Dibuatkan di samping, maka tanahnya apa? Jatuh tanahnya, iya kan? Dibuatkan di lobangi sini sebelah bawahnya bagian kiblat, maka tanahnya lembek, ini jatuh tanahnya, maka susah dibuatkanlah lahat. Maka dibuatkan apa? Syak di tengah dilobangi, dimasukkan lebih dalam. Misalnya sudah lobang, di tengahnya lagi dilobangi, turun ke bawah. Bagaimana jarak lubangnya? Sesuai dengan tingginya jenazah kalau dia menyamping. Kalau dia menyamping kira-kira 50 cm, ya kan? Kalau dia dibuat menyamping di atas rusuk kanannya, ya, maka dibuat dalam 60 atau 70 cm. Nanti batu labin disusun di atasnya. Atau papan disusun di mana? Di atasnya. Bisa difahami, ya? Iya. Itu faedah, itu sunnah. Naam. Kemudian di antara adab seputar masalah kuburan, tambahan, lanjutan, catatan, tidak mengapa menguburkan jenazah dalam satu lubang 2 atau 3 orang. Ini jika terpaksa atau darurat. Ya. Misalnya banyak sekali orang yang meninggal,
kafannya sedikit. Iya. Tempat dan kondisinya juga sulit. Kalau mau dikuburkan satu persatu, yang meninggal ini 2000 orang. Tidak mungkin antum tanam satu-satu. Iya kan? Yang meninggal 100 orang, 200 orang. Maka tidak mengapa menguburkan mereka dengan kuburan massal. Iya. Tidak mengapa, insyaallah. Dan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut, ini isinya banyak, ini di poin selanjutnya adalah yang bertugas menurunkan jenazah ke dalam kubur adalah tugas para laki-laki, bukan perempuan. Walaupun yang meninggal itu perempuan. Maka yang bertugas menurunkan jenazah ke dalam kuburan adalah siapa? Itu tugas laki-laki, bukan perempuan. Bukan perempuan. Walaupun yang meninggal ini perempuan yang bukan mahramnya. Alasannya yang pertama, karena inilah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di tengah amalan kaum muslimin sampai hari ini. Yang kedua, alasan kedua, karena laki-laki lebih kuat dalam melakukan tugas ini. Perempuan tidak kuat. Dan tidak cocok perempuan yang di bawah situ, ya. Pasti aneh dan ganjil. Dan yang ketiga, alasan ketiga, kalau seandainya hal itu dilakukan oleh perempuan, maka mudaratnya dan keburukannya banyak. Pertama, dia lemah. Yang kedua, bisa menimbulkan fitnah. Iya. Bisa tersingkap auratnya. Macam-macam bisa terjadi di situ. Iya. Dan memang itulah kenapa Nabi SAW melarang perempuan pergi apa? Pergi mengantar jenazah dan pergi berziarah di kuburan. Hikmahnya jelas sekali, ya. Tadinya orang mau pergi ke kuburan itu harusnya apa? Mengingat kematian, sadar akan kematian. Ada tahu apa itu perempuan tidak berhenti menangis. Iya, mengganggu. Karena perempuan itu qillatus sabar, kata para ulama. Kenapa mereka dilarang? Karena mereka itu sedikit kesabarannya. Ya. Kemudian adanya perempuan pergi ke tempat-tempat perkumpulan, perkuburan seperti ini, tadinya orang harusnya banyak mengingat kematian. Ya. Akhirnya apa? Mereka saling menazor. Itu dia. Akhirnya apa? Memalingkan konsentrasi. Memang perempuan fitnah. Nabi mengatakannya, ya kan? Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Orang mau ingat akhirat, ada lagi perempuan akhwat situ, tidak ingat akhirat, dunia dia ingat. Memang perempuan fitnah. Maka tidak ada keraguan, ya. Memang perempuan itu fitnah, datang ke kuburan berziarah dan mengantarkan jenazah. Tapi banyak kaum muslimin yang tidak mengerti syariat. Difahamkan ini, dia katakan keras sekali. Orang mati suaminya dilarang, iya, mati anaknya, mati saudaranya, mati. Kenapa dilarang? Nabi SAW bersabda, tidak ada itu. Ustaz saja bilang, tidak apa-apa. Jadi susah difahamkan orang begini, susah sekali. Ya, karena kenapa? Sudah berjalan di tengah kaum muslimin seperti itu. Tidak ada yang faham dari kalangan perempuan kecuali orang yang berakal saja. Ya, adapun ini yang tidak belajar, tidak bisa dia mengerti tentang ini. Ya. Kemudian lanjut masalah penguburan. Yang paling layak menurunkan jenazah yang meninggal adalah walinya. Walinya. Siapa walinya? Ya laki-laki. Ya.
laki-laki, orang tuanya, kakeknya, pamannya, saudaranya, anaknya, itu yang paling pantas menurunkan jenazah ke bawah. Sama dengan memandikan kemarin ya, itu yang paling layak, keluarganya. Yang penting dia faham sunnah. Iya. Adapun masalah menurunkan ke bawah ini tidak ada masalah ini, karena mudah saja, diturunkan setelah selesai. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dalilnya ini bahwa keluarga yang paling berhak menurunkan ke dalam kuburan ini karena firman Allah Ta'ala, ulul arham, orang-orang yang arham, mahram-mahramnya maksudnya, kerabat-kerabatnya. Yang dimaksudkan pada ayat ini adalah bapaknya, kakeknya ya, pamannya, anaknya, saudaranya, dan seterusnya. Mereka itu ya, sebagian di antara mereka menjadi wali, penolong, pembela, ia mengasihi terhadap sebagian yang lainnya. Itu hukum dalam kitabullah. Ya. Karena itu Ali radhiyallahu taala anhu, dialah yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dialah memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sayalah memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya melihat jasad beliau yang telah meninggal ini, ya, aku tidak melihat sedikit pun ada aib. Luar biasa jasad Nabi, thayyiban hayyan wa mayyitan. Jasad beliau sangat baik, sama seperti hidup dan matinya, sama persis, tidak ada bedanya, cuma seperti orang tidur saja. Iya, jelas ya. Dan yang memandikan Nabi SAW ya adalah Ali, Abbas, Al-Fadl dan Salih. Ya, itu yang memandikannya ya. Semuanya adalah keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi SAW dibuatkan lahat dan ditancapkan untuknya batu labin setelah dikuburkan. Kemudian selanjutnya, boleh bagi suami untuk menguburkan jenazah istrinya. Iya. Walaupun kita katakan boleh orang lain ya. Boleh orang lain. Kita katakan boleh suami, dialah yang menurunkan istrinya bersama dengan yang lain. Taib. Dan ini tidak ada keraguan ya, bahkan dialah yang paling berhak dari kalangan walinya. Dialah yang paling berhak dari kalangan walinya. Suaminya yang paling berhak kalau ada suaminya. Kalau tidak ada, maka boleh laki-laki yang lain, seperti yang kita sebutkan tadi. Iya. Akan tetapi dipersyaratkan bagi suaminya yang akan menurunkan ke liang kubur, dipersyaratkan dia tidak berhubungan di malam harinya. Itu syaratnya. Karena banyak orang yang mau menyelenggarakan jenazah itu banyak juga khurafatnya kaum muslimin ya. Tidak boleh memandikan jenazah dan tidak boleh mengurusi kafannya dan penguburannya. Ya, ini dan ini. Ada aturan-aturannya. Tidak ada ya. Memandikan jenazah, ya, katanya tidak boleh perempuan yang haid memandikan jenazah. Ya, itu tersebar. Kalau wanita haid tidak boleh memandikan apa? Jenazah, dan tidak boleh menyentuhnya, jangan disentuh. Misalnya perempuan yang meninggal ya, kemudian ada wanita yang haid, tidak boleh menyentuh mayit, dimandikan atau dikafani. Paham ya? Ya, kalau laki-laki kan, terhadap laki-laki maksud saya, ya tidak ada masalah ya, karena laki-laki tidak ada yang haid. Iya. Akan tetapi satu syarat saja yang diatur oleh syariat, dan itu hadis Nabi SAW, yang paling berhak menguburkan jenazah suaminya kan, dan boleh selain suaminya. Siapa saja boleh menurunkan jenazah ke liang lahat, mau laki-laki perempuan dimasukkan, dengan syarat yang ada di kubur itu yang memasukkannya tidak boleh laki-laki yang melakukan hubungan badan di malam harinya. Itu saja syaratnya.
Ya, itu saja syaratnya. Taib. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, beliau berkata, "Syahidna ibnatan li Rasulullah." Kami menyaksikan ketika meninggalnya anak perempuan Nabi SAW. Ya, anak perempuan Nabi SAW. Dan Nabi SAW duduk di sisi kubur, maka aku melihat kedua mata beliau berlinang air mata, menangis. Maka ketika mau dimasukkan di kuburan di liang lahat, Nabi berkata, "Hal minkum min rajulin lam yaqari fil laila ahlah?" Faqala Abu Talha, "Na'am, ana ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Apakah ada di antara kalian dari seorang lelaki yang tidak melakukan hubungan badan tadi malam dengan keluarganya?" Kata Abu Talha, "Saya ya Rasulullah." Kata Nabi, kata Anas, "Fanazala." Maka Abu Talha pun turun. "Fa'anzil fi qabriha fa qabriha." Maka ya, turunkanlah dia di kuburnya. Maka di sini syahidnya di sini yang meninggal anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang turun mengurusnya, memasukkannya ke dalam kuburan ke liang lahat siapa tadi? Abu Talha. Abu Talha bukan mahramnya. Iya kan? Bukan mahramnya. Menunjukkan bahwa yang ada di zaman Nabi SAW itu yang bertugas menurunkan jenazah ke dalam kubur siapa? Laki-laki saja, tidak boleh perempuan. Walaupun bukan mahramnya, tapi kalau ada mahramnya, mahramnya lebih apa? Mahramnya lebih layak. Kalau ada, ya mahramnya lebih layak ya. Datang dalam riwayat yang lain, katanya yang meninggal ini adalah Ruqayyah. Karena di sini disebutkan dalam riwayat yang lain Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal, ya. Dan tidak ada yang masuk ke kuburnya kata Nabi SAW kecuali laki-laki yang tidak berhubungan badan tadi malam dengan keluarganya. Maka Utsman bin Affan selaku sebagai suaminya, ya, selaku sebagai suaminya tidak turun melayat, tidak turun memasukkan istrinya ke dalam apa? Kubur. Antum paham? Ya, karena dia ada uzur. Apa uzurnya? Nah, itu tadi yang disebut Nabi SAW. Karena dia melakukannya tadi malam bersama istrinya yang lain, ya. Taib. Dan Nabi SAW juga tidak turun di sini, padahal Nabi SAW adalah mahramnya. Ya, jawabannya kata para ulama, mungkin Nabi SAW juga beruzur. Ya, dan tidak perlu disebutkan uzurnya, karena hadisnya sudah jelas. Siapa yang tidak berhubungan tadi malam, maka jangan dia turun ke kuburan. Dilarang oleh Nabi SAW. Kalau ada yang tanya mungkin, apa hikmahnya? Wallahu alam. Saya tidak dapat keterangan para ulama tentang apa illah, kenapa dilarang orang yang beruzur seperti tadi, tidak boleh dia turun memasukkan jenazah ke dalam kubur. Apakah yang dia masukkan laki-laki atau perempuan sama saja. Yang jelas orang yang bertugas ini tidak boleh melakukannya. Cuma ini banyak orang yang tidak sadar, ya. Dan memang di sini penjelasan ini pentingnya orang berilmu. Penting sekali itu ilmu agama. Karena orang itu bekerja sesuai dengan semangat. Saya yang kasih turun, bisa saya, kuat. Iya. Ini ada aturannya, ada syariatnya. Baik. Di sini disebutkan yang meninggal tadi Ruqayyah, ya. Disebutkan Ruqayyah, namun dan ini hadisnya dikeluarkan, ya, dalam hadis yang sahih. Namun sebagian para ulama, ya, para imam-imam ahli hadis mengingkari bahwa yang meninggal itu adalah Ruqayyah. Ya. Yang meninggal itu adalah Ruqayyah. Ini riwayatnya penyebutan Ruqayyah itu tidak benar. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh Al-Awsat beliau berkata, saya tidak tahu siapa yang meninggal ini. Iya, saya tidak tahu. Karena Ruqayyah meninggal itu Nabi SAW berada di Badar ketika terjadi perang, ya. Dan Nabi tidak menyaksikan meninggalnya Ruqayyah, ya, meninggalnya Ruqayyah. Kan anak Nabi SAW, anaknya itu anak perempuannya 2, ya. Semuanya dinikahi oleh siapa? Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan itu dikasih gelar
Dzunnurain, sahabat yang memiliki dua cahaya dari anak perempuannya Nabi SAW. Ya, karena keutamaan Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan ini Nabi SAW menikahkan anaknya itu karena perintah dari langit. Bukan perintah biasa ya. Kalau seandainya ada anak perempuannya Nabi SAW yang lain dinikahkan dengan siapa? Dengan Utsman lagi. Maka ketika meninggal istrinya Utsman, Nabi nikahkan lagi dengan yang kedua. Karena banyaknya keutamaan Utsman bin Affan, maka Nabi SAW menikahkan anaknya dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anha. Naam. Adapun Fatimah anak perempuan Nabi SAW dari anaknya Khadijah, ya, itu dinikahi oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Walaupun sebelumnya sudah dilamar oleh Abu Bakar, tapi Nabi tidak menikahkannya. Kata Nabi SAW, dia masih kecil. Iya. Ketika dilamar oleh Abu Bakar, katanya dia masih kecil. Dia masih kecil ya. Ya, jadi di sini ini kalimat halus, maksudnya ditolak. Jadi jangan kalau ada orang melamar, dia orang tuanya berkata masih kecil, udah nanti saya tunggu sampai besar. Nah, ini orang tidak paham, antum ditolak itu. Masa dikatakan antum jangan lagi ke sini? Taib. Jelas? Lanjut. Kemudian sunnah memasukkan jenazah di kuburan itu dari arah kaki. Yang sunnah memasukkan jenazah di kuburan itu disunnahkan dari arah kaki. Iya. Dan ini datang dalam beberapa riwayat ya. Di antaranya hadis Abu Ishaq, dia berwasiat, kata beliau, Al-Harits berwasiat agar disolatkan oleh Abdullah bin Yazid. Tidak apa-apa orang berwasiat seperti itu ya. Nanti kalau saya solat, yang mengurusi jenazah saya fulan dan fulan. Ya. Dia wasiat seperti itu. Bagus, penting. Ya. Supaya jenazahnya nanti ini jelas siapa yang urus. Kalau saya meninggal, yang mandikan saya fulan dan fulan, yang mengkafaninya juga fulan dan fulan, sampai saya disolatkan oleh fulan dan sampai dikuburkan. Tidak ada masalah ya. Apalagi di zaman kita ini banyak orang yang tidak mengerti tentang sunnah ya. Kemudian dimasukkanlah kuburannya, dimasukkanlah beliau di kuburnya min qibali rijlail qabri, dari arah kakinya kubur. Jadi kubur itu kan ada kakinya jenazah, tempat kakinya, dan ada tempat kepala. Dimasukkan dari arah apa? Dari arah kaki. Nah, itu yang sunnah. Iya. Itu yang sunnah. Dan itu datang juga dalam hadits-hadits yang lain ya. Kemudian adab selanjutnya dalam masalah penguburan, yuj'alul mayyit fi qabrih ala jambihil yamin. Disunnahkan meletakkan jenazah di kuburnya di atas rusuk kanannya, menghadap ke kiblat. Ya. Di atas rusuk kanannya, di atas ya, sisi kanannya, dihadapkan kemana? Ke kiblat. Iya. Dan ini yang berjalan ya, dari zaman Nabi SAW berjalan amalan sunnah ini sampai sekarang diamalkan. Makanya kalau ada orang yang kuburkan jenazahnya, dia kasih terlentang, itu aneh. Terlentang saja, terlentang supaya enak perasaannya. Atau dia kasih menghadap, bukan hadap kiblat, dia kasih hadap ke kiri ke kanan, tidak hadap kiblat. Itu salah ya. Kalau dia katakan mana dalilnya, ya kita katakan yang berjalan dari zaman Nabi sampai sekarang begitu, dihadapkan ke kiblat. Ya, walaupun di sini kita tidak mendapatkan dalil ya, kita tidak mendapatkan dalil. Ada hadis khusus menyebutkan siapa yang meninggal dikasih baring di atas apa? Rusuk kanannya menghadap kiblat. Tidak ada dalilnya.
Tapi ini amalan walaupun tidak ada dalilnya, di zaman Nabi semua orang dikuburkan begitu. Ya, jadi yang aneh itu kalau orang menyelisihinya, ya, sampai sekarang kaum muslimin mengamalkannya. Kemudian adab selanjutnya, ya, ketika memasukkan jenazah ke kuburan disunnahkan membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ya, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bacanya Bismillah dengan nama Allah, wa ala sunnati Rasulillah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bisa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya. Jadi bisa Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, bisa dibaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Millah artinya agama, dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah, atau wa ala millati Rasulillah, atau di atas agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu yang sunnah dibaca. Kemudian selanjutnya di antara adab penguburan jenazah, disunnahkan bagi siapa yang berada di sisi kuburan ketika dikuburkan, disunnahkan dia untuk menaburkan tanah sebanyak 3 kali dengan menggunakan kedua tangannya. Nanti antum tulis ini ya, gampang nih, tidak dihapus. Saya ulang kembali, adab selanjutnya, disunnahkan bagi siapa yang ada di sisi kubur untuk menaburkan tanah sebanyak 3 kali dengan menggunakan kedua tangannya setelah selesai proses penguburan. Setelah selesai ditutup lahatnya. Setelah selesai ditutup lahatnya kan dimasukkan tanah, iya kan? Bukan selesai penguburan, afwan, tadi salah. Jadi disunahkan menaburkan tanah sebanyak 3 kali dengan menggunakan kedua tangan, bukan alat. Kan ada orang pakai alat, maka yang ada di sisi kuburan, orang-orang yang menyaksikan, ya, misalnya antum di situ menonton, melihat ketika orang pakai alat turunkan tanah, setelah selesai ditutup lahatnya, maka antum juga ikut mengambil tanah dengan menggunakan kedua tangan, kemudian menaburkan ikut ke dalam. Itu sunnah. Iya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi SAW, ya, biasa mendatangi mayit, kemudian menuangkan, ya, di kuburan tersebut min qibali ra'sihi salasan, dari arah kepalanya. Jadi dia tuangkan, dia lempar ke arah kepalanya sebanyak 3 kali. Dan sebanyak 3 kali ini sebagian orang-orang belakangan, ada dari kalangan fuqaha belakangan, dia menganggap disunnahkan ketika ditaburkan sebanyak 3 kali. Di taburan pertama dia baca minha khalaqnakum, ayat dari tanah kami menciptakan kalian. Lalu ditaburkan lagi taburan kedua, dia baca lagi wa fiha nu'idukum, dan pada tanah itu kami akan kembalikan kalian. Fisalis, ketika dia dia taburkan taburan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami akan keluarkan kalian, yakni kami akan bangkitkan kalian pada kali yang lain. Maka bacaan-bacaan semisal ini, kata Syekh Al-Albani, la aslallahu fi syai'in minal hadis, tidak ada asalnya satupun dalam hadis, jadi tidak usah diamalkan. Dan ada yang lebih parah daripada ini. Apa itu? Kalau dikuburkan jenazah, ada yang lebih parah daripada ini, yang lebih sangat tidak baik ketika proses penguburan jenazah sebelum ditutup lahatnya. Apa itu? Yaitu apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, terutama kakek-kakek itu yang biasa kuburkan urus jenazah di bawah, yaitu dia singkap
wajahnya si mayit dalam kubur, dia singkap kafannya bagian wajahnya, lalu dia memasukkan tanah 3 kali dalam mulutnya. Begitulah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, imam-imam kate-kate itu yang biasa urus jenazah, namun dia jahil, tidak pernah belajar. Iya. Buka inasa nganunnah kafannya, buka bagian wajahnya. Jadi kan jenazah itu kalau setelah dia dikuburkan, sebelum ditutup lahatnya, itu memang ada, dibuka ikatannya, tali ikatannya dilepas. Bukan diambil ya. Kalau diambil kata orang jadi pocong nanti. Itu khurafat. Khurafatnya orang Sulawesi. Ya. Kalau dilepaskan itu tali ikatan, ya, dilepaskan kemudian diambil jadi pocong, jadi setan, jadi hantu. Itu khurafat satu. Yang kedua, tuntunan syariat melepaskan tali ikatan yang ada dalam jenazah itu dilepaskan. Kan itu diikat bukan ikat mati toh. Makanya orang yang mengikatkan kafan itu diajari juga jangan diikat mati, diikat seperti ikat rambutan, ikat karung, tidak bisa lepas. Nah, bukan begitu, ikat yang bisa ditarik langsung lepas. Ikat apa namanya itu? Hah? Ikat, ya kayak ikat tali sepatu itu. Kalau sepatu diikat kan tidak diikat mati, tidak bisa lepas. Iya. Jadi diikat ikatan yang bisa lepas dan disimpan ikatannya itu di sebelah mana? Di sebelah kiri jenazah. Nah, itu ketika mengikat kafan. Ya. Ya, ketika mengikat kafan. Diikat bisa sebanyak 3, 7, 5 bisa. Dan nanti diikat simpulnya bukan simpul mati. Jadi setelah diikat, ikatannya itu disimpan di sebelah apa? Kiri. Kenapa bukan sebelah kanan? Kalau sebelah kanan antum tidak bisa lepas karena dia sudah berbaring di atas rusuk kanannya, iya kan? Jadi diajari orang ikat kafan, nanti ikatannya disimpan di sebelah apa? Di sebelah kiri. Karena nanti setelah dimasukkan di lahat, sebelum ditutup dengan menggunakan papan, kalau kita di sini, maka dilepaskan ikatannya, tidak ditarik, dilepaskan, dibiarkan begitu saja. Ikatan kepala dilepas, biarkan di situ, talinya tetap di situ. Ya, ikatan bagian badannya dilepaskan semua, biarkan saja seperti itu, jangan diambil, dibiarkan saja, karena nanti jadi khurafat. Jangan sampai antum ambil nanti jadi khurafat. Ya, taib. Dan kalau sudah dilepas, selesai, ditutup dengan papan. Tapi kalau masyarakat kita di sini dia simpan yang dia fahami dari hadis ini, kan ini hadisnya sebenarnya sahih ya, cuma masyarakat saja yang memahaminya, terutama itu yang kate-kate itu, dia saja yang tidak paham hadis ini. Dia pahami hadis ini dengan pemahaman apa ini? Mungkin pemahaman lontara. Dia pahami taburan Nabi SAW menaburkan 3 kali kan. Sebagian mereka memahami diambil tanah, nah kemo-kemoy, nah jemu-jemu pakai tangannya ini dah, kemudian dia kasih makan tanah itu si mayit. La ilaha illallah. Tadi sudah dimandikan, dikasih sikat gigi, ya kan? Si mayit kan dibersihkan giginya itu kalau dimandikan itu, dikasih sikat giginya dibersihkan, dikasih sampo, disabuni mukanya. Pas mau dikuburkan dikasih makan tanah. Kan ini menyelisih akal ini. Tidak usah dulu kita pakai dalil, pakai akal saja dulu. Antum suka dikasih makan tanah, ya kan? Dan hadis yang sudah lewat kita bahas kemarin, kisr idhumil mayyit, mematahkan tulang si mayit sama mematahkannya ketika hidup. Dalil ini kan nas bahwa mempergauli orang yang mati sama dengan orang hidup. Bagaimana orang hidup? Antum bermuamalah dengannya seperti sama dengan orang mati. Kalau antum kasih makan tanah orang hidup, tidak bagus. Maka sama antum memberikan makan dengan tanah orang mati, sama. Berdosa ya, berdosa itu. Iya. Kemudian dia simpan lagi tanah di mana? Di tangannya 2. Nah, orang Sulawesi ya, begitu. Dia simpan lagi tanah di tangannya. Jadi kafannya itu dilepas,
tangannya dikasih kelihatan, dilepas itu kafannya 3 lapis, kemudian disimpan di mana? Di bagian tangannya 3 kali. Sudah itu bagian kakinya lagi dilepas, dikasih tanah lagi di situ. Memang bahlul ini, perbuatan bodoh ya dari kalangan kaum muslimin. Karena kejahilan inilah mereka berbuat. Nah, dan ini semua perbuatan gulu, dan sama sekali apa? Tidak ada manfaatnya bagi si mayit. Iya kan? Karena itu orang berbuat untuk si mayit, orang berpikir bermanfaat bagi siapa? Paling tidak kan bagi si mayit, paling minimal, atau bermanfaat bagi keluarganya. Sekarang apa manfaatnya kasih makan tanah? Kan tidak ada. Nah, menyelisih syariat dan menyelisih akal. Nah, taib. Selesai insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang tentang kelanjutannya. Masih ada pertemuan 1 kali ya, tentang masalah penguburan jenazah ya. Masih ada pertemuan 1 kali insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu.